Apa itu akses modifier? Akses modifier adalah salah satu fitur penting dalam Object Oriented Programming (OOP) untuk melakukan data hiding, menyembunyikan data. Fitur ini memungkinkan kita untuk mengatur hak akses dan member kelas, digunakan agar tidak sembarangan perintah dapat mengakses sebuah program yang kita miliki atau tidak bisa diakses secara langsung sehingga aman. Kemudian ada beberapa jenis akses modifier yang ada, yaitu adalah default, public, protected, private. Nah, yang nanti akan dijelaskan di demo program. Dan ini merupakan tabel yang menampilkan di mana modifier itu dapat diakses. Bisa dilihat sendiri. Oke, kita lanjut ke enkapsulasi. Enkapsulasi didefinisikan sebagai pembungkus data dalam satu buah unit, atau bisa dibilang juga enkapsulasi ini mencegah data untuk diakses oleh pihak luar. Dia melindungi, memproteksi. Dan ada hal-hal penting yang berhubungan dengan enkapsulasi juga. Secara teknis, enkapsulasi menyembunyikan data atau variabel dari kelas lain dan hanya dapat diakses oleh anggota fungsi dari kelas itu sendiri yang telah dideklarasikan. Yang kedua, pada enkapsulasi, data dalam kelas tersembunyi dari kelas lainnya atau dikenal sebagai data hiding. Yang ketiga, enkapsulasi dapat dilakukan dengan cara pendeklarasian semua variabel dalam kelas sebagai private dan menuliskan metode public pada kelas untuk mengatur dan mendapatkan nilai dari variabel yang tersimpan secara private. Nah, di enkapsulasi ini terdapat metode pendukungnya atau bisa dibilang begitu, yaitu setter dan getter. Pengertian dari setter dan getter adalah metode yang digunakan enkapsulasi untuk mengakses data atau variabel yang disembunyikan, diprivatekan di dalam sebuah kelas. Terdapat metode set dan get. Set untuk memberi nilai, menginput, masukkan nilai ke dalam variabel pada objek, sedangkan get dia mengambil nilai tersebut tadi dari variabel ke objek. Ya, di sini bisa dilihat sendiri bentuk penulisan, sintak penulisan dari metode get set di Java. Oke, saya kira sekian untuk penyampaian konsep materi. Nanti lebih lengkapnya di demo program. Sekian. Kami akan mendemokan mengenai hak akses dan enkapsulasi. Hak akses ada default, public, protected, dan private. Saya memiliki atribut nama dan NIM. Nama dan NIM ini memiliki hak akses default, di mana default hanya bisa diakses di package itu sendiri, tidak bisa diakses oleh package lain. Seperti kelas belajar OOP ini dapat mengakses atribut nama dan NIM, tapi untuk kelas tes itu tidak bisa mengakses nama dan NIM. Kenapa? Karena sudah berbeda package. Oke, kita coba mengakses nama dan NIM di kelas belajar OOP. Kita buat objeknya terlebih dahulu, objek mahasiswanya. Kita panggil nama, kita berikan Adi misalnya, kita berikan NIM 12. Tidak jadi error. Kalau kita tampilkan maka akan muncul Adi 12. mas.name. Oke, sekarang Adi 12. Ketika kita ingin mengakses nama dan NIM di kelas tes Java, dia akan terjadi error. Kita coba mahasiswa, kita buat objeknya dahulu. Mahasiswa. Oke. Jangan lupa mengimpor kelas mahasiswa di kelas tes Java karena sudah berbeda package. Oke.
panggil nama Budi misalnya, Budi, name-nya 13, oke, 13. Nah, sini dia ada error. Kenapa? Karena tidak bisa diakses karena sudah berbeda package. Oke. Itulah hak akses dari default. Ya, selanjutnya ada hak akses public. Ketika atribut diberikan hak akses public, maka atribut nama dan name ini dapat diakses di package lainnya. Di kelas OP ini tentu saja bisa, di kelas test dan Java juga bisa diakses. Kita coba beri hak akses public ya di atribut nama dan name. Kita beri public, public, kita save. Di belajar OP tidak terjadi error karena hak aksesnya public, karena juga masih berada di package yang sama. Begitupun juga di kelas tes. Kenapa tidak terjadi error? Karena hak aksesnya sudah diberikan, yaitu hak akses public. Dia bisa diakses di package lainnya. Oke. Jika kita run, maka akan kita kasih output, maka akan muncul Budi 13. Kita tes ya. Nama name. Oke. Sekarang ya, Budi 13. Oke. Dia bisa diakses karena atribut nama dan name diberi hak akses public. Bagaimana dengan protect? Protect hampir mirip dengan default. Dia tidak bisa diakses di package lainnya, hanya bisa diakses oleh kelas-kelas yang berada di satu package. Oke. Kita kasih hak akses protected. Ya, kita save. Di belajar OP tidak terjadi error karena jika kita run maka akan muncul ID 12 tetap. Nah, di kelas tes ini karena sudah berbeda package dengan kelas mahasiswa, dia terjadi error. Biasanya di sini nama memiliki hak akses protect di kelas mahasiswa, jadi dia tidak bisa diakses. Oke. Package itu hanya bisa diakses di satu package doang. Kalau tes mengakses nama dan name tidak bisa. Bagaimana dengan private? Private itu bisa digunakan untuk enkapsulasi data. Bagaimana data di private atau disembunyikan atau dibungkus tidak bisa diakses oleh kelas lainnya. Jadi kalau kita memberi hak akses private di atribut nama dan name, di kelas belajar OOP tidak bisa diakses nama dan name, dan apalagi di kelas tes Java. Kita coba beri hak akses privat ya. Nah, di sini terdapat error. Besarnya karena nama terdapat diberi hak akses privat. Oke. Bagaimana cara mengaksesnya? Bisa menggunakan metode set atau get yang diberikan hak akses public. Oke, kita buat metode public void set nama untuk memberikan nilai nama, string nama, sesuaikan tipe datanya,
menunjuk ke nama. Oke. Lalu kita membuat metode untuk mengambil data dari nama tersebut. String get nama, string get nama, bisa diberi parameter return nama. Begitu juga dengan atribut name, kita buat set dan getnya. Set public void kita sesuaikan dengan tipe datanya. Oke. This name sama dengan name. Kita buat getnya lagi, public integer get name, kita buat returnnya, kembalikan nilai name. Tapi dia masih error. Kenapa? Karena tidak bisa langsung mengakses ke atribut namanya. Itu yang disebut dengan konsep enkapsulasi. Dia tidak bisa langsung mengakses ke atribut nama atau name-nya, tapi diakses melalui metode setter getter yang sudah kita buat, set dan get name. Kita coba ya, kita contohkan mhs dot set nama Adi. Kita harus melalui metode set nama ini untuk memberikan nilai mhs dot set name ya, seperti ini. Maka kalau kita outputkan akan muncul Adi 12. Nah, untuk mengambil data nama dan name ini kita menggunakan metode yang get ya. Nama MAS get name ya. Nah, panggil name. Oke. Jika kita run maka muncul Adi 12 ya, Adi 12. Gitu. Kita tidak bisa langsung mengakses atributnya, tapi kita dapat mengaksesnya melalui metode setter getter yang sudah kita buat. Begitu juga di kelas tes Java. Coba Budi ya. Budi name-nya 13 ya. 13 kita coba outputkan, ngambil datanya menggunakan get-nya. Get name. Oke. Kemarin akan muncul Budi 13 ya. Nah, itulah demo dari hak akses dan enkapsulasi. Demikian demo. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dengan sudah apa yang dibahas sebelumnya, maka kita bisa simpulkan bahwa access modifier adalah sebuah hak akses yang diberikan kepada variabel, metode atau kelas yang bertujuan untuk menjaga integritas dari data ketika ingin diakses oleh objek lain. Jadi, dengan adanya access modifier,
User dapat membatasi resource mana saja yang dapat diakses oleh objek tertentu, turunannya, ataupun oleh metode tertentu. Sedangkan enkapsulasi adalah suatu cara untuk menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas. Dengan adanya enkapsulasi, user dapat mengamankan data yang dimiliki sehingga tidak mudah diketahui oleh publik jika hal tersebut memang bersifat privasi. Sekian dari video kali ini. Jika kami ada salah-salah kata ataupun materi, mohon dimaafkan.